Nah, jadi mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf anak-anak, apakah Zoom-nya ini sudah direkord apa belum ya? Di komputer kalian? Sudah, Bu. Sudah ada tulisan tag-nya, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, karena waktunya cuma terbatas, maka Ibu tidak akan banyak bicara dan langsung saja kepada materi. Nah, yang pertama, Ibu di sini menggunakan LKPD sebagai bahan ajar yang kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari pertama ada pengertian dan syarat interaksi sosial. Yang kedua ada bentuk interaksi sosial. Yang keempat ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan. Nah, ada satu lagi materi yang belum ada di LKPD ini yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nanti faktornya akan Ibu jelaskan sendiri. Nah, untuk KD dalam pertemuan ini yaitu 3.2 menganalisis bentuk interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma. Dan 4.2 menyajikan hasil analisis tentang bentuk interaksi sosial dalam ruang, pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma. Yang pertama, mari kita langsung saja ke peta konsepnya. Nah, ini peta konsepnya, silakan diamati. Nah, untuk peta konsepnya, interaksi sosial. Nanti dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada pengertian, bentuk, syarat, dan pengaruh terhadap kehidupan. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sistem sosial dalam masyarakat akan membentuk suatu pola hubungan sosial yang relatif baku atau tetap. Apabila interaksi sosial itu terjadi secara terus-menerus dan berulang dalam kurun waktu yang lama, maka perilaku yang terjadi akan relatif sama. Nah, manusia sendiri kan merupakan makhluk sosial, jadi manusia akan selalu membutuhkan orang lain, maka dari itu manusia perlu melakukan interaksi sosial tersebut. Langsung ke syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin kon atau kam, yang berarti bersama-sama, dan tango yang berarti menyentuh. Kontak bersifat primer terjadi apabila orang-orang tersebut melakukan suatu kontak yang bersifat fisik, seperti berjabat tangan, saling senyum, dan lain sebagainya. Nah, kalau sedangkan kontak sekunder itu dilakukan dengan perantara seperti yang sedang kita lakukan ini, contohnya melakukan dengan perantara laptop. Kita menggunakan video conference Zoom. Dan yang kedua ada komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare, yang artinya berhubungan. Komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Komunikasi muncul setelah adanya kontak secara langsung. Kontak sosial pengertiannya lebih ditekankan kepada orang atau kelompok berinteraksi, sedangkan komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana prosesnya itu diproses. Lanjut. Nah, yang kedua ada bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri ada yang dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada proses asosiatif, yang kedua ada proses disosiatif. Proses asosiatif sendiri mempunyai pengertian interaksi yang sosial yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah proses saling mendekati antar individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai suatu kepentingan bersama. Nah, kerjasama sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kerukunan, yaitu upaya untuk menciptakan hidup rukun melalui kegiatan kerjasama atas dasar tolong-menolong.
Yang kedua ada bargaining atau tawar-menawar. Nah, yaitu proses perundingan mengenai pertukaran barang atau jasa. Nah, bargaining ini biasanya terjadi dalam kegiatan ekonomi. Contohnya itu di pasar. Nah, yang ketiga ada kooptasi, yaitu kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi. Nah, ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan atau terjadi dalam organisasi-organisasi. Yang keempat ada koalisi, yaitu kerjasama dua kelompok sosial atau politik untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bergabung menjadi satu. Nah, ini sering terjadi pada partai politik atau terjadi dalam dunia perpolitikan. Dan yang kelima ada joint venture, yaitu kerjasama dua atau lebih badan usaha untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi. Yang ketiga ada akomodasi. Yang kedua, maksudnya Ibu, akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan dengan tujuan ketercapaian, kestabilan, dan keharmonisan dalam kehidupan. Nah, di sini dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada koersi, di mana prosesnya dilakukan dengan paksaan karena salah satu pihak berada pada posisi yang lemah. Nah, ini lebih sifatnya yaitu si yang lemah ini yang melakukan suatu tindakan. Yang kedua ada kompromi, di mana pihak yang bertikai mengurangi tuntutan-tuntutan agar tercapainya penyelesaian dari perselisihan yang ada. Nah, di sini itu sifatnya lebih ke kita melakukan perundingan bersama untuk meminimalisir terjadinya konflik. Terus yang ketiga ada adjudikasi, merupakan suatu proses penyelesaian masalah di pengadilan. Ini melalui jalur hukum. Yang keempat ada arbitrasi, dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga. Tetapi kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima ada stalemate, di mana pihak bertentangan berhenti pada suatu titik tertentu karena mempunyai kekuatan seimbang. Jadi mereka tidak melanjutkan pertentangan yang terjadi. Ketika ada asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan, tetapi ciri khas dari kebudayaan itu menghilang sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, yang keempat ada akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan, namun tidak menghilangkan unsur asli dari kebudayaan itu. Nah, yang kedua, proses disosiatif. Proses disosiatif yaitu interaksi sosial yang lebih mengarah pada perpecahan atau konflik. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Nah, kompetisi ini biasanya dilakukan dengan tidak adanya suatu konflik di dalamnya. Contohnya seperti kita berkompetisi di kelas, kita berkompetisi dalam kejuaraan, olimpiade, dan lain-lain. Kontroversi merupakan suatu proses sosial yang posisinya berada di antara persaingan dan konflik. Yang ketiga ada pertentangan, yaitu suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Namun disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, yang tidak ada di LKPD tadi yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi yaitu, misalkan ya anak-anak ini soalnya tidak ada dalam LKPD ini nanti, jadi mohon dicatat dulu ya. Identifikasi yaitu suatu kecenderungan seseorang untuk meniru orang lain, namun orang tersebut dalam keadaan sadar. Jadi dia memang benar-benar ingin meniru. Yang kedua ada simpati, yaitu suatu perasaan yang ikut serta dalam menanggapi suatu keadaan kepada sebuah masyarakat. Nah, kalau empati itu perasaan namun diikuti suatu tindakan terhadap sebuah keadaan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan. Yang pertama ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi. Manusia dalam sehari-hari melakukan kegiatan ekonomi. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia.
Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi berbentuk pola kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Tidak mungkin manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pemenuhan kebutuhan hidup ini berkaitan dengan konsep penerimaan dan penawaran yang didasari nilai keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh manusia. Misalnya, mata pencaharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus masyarakat berusaha mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ada proses interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Sebagai manusia yang perlu melakukan hubungan atau komunikasi dengan manusia lainnya, maka manusia akan melakukan proses sosial. Proses sosial sendiri merupakan interaksi atau hubungan saling memengaruhi antar sesama manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik antara kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Interaksi sosial antara dua kelompok manusia terjadi pula di masyarakat. Nah, interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua pihak. Nah, interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi pada manusia. Terjadi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Contohnya, manusia tidak mungkin melakukan interaksi sosial dengan contohnya kayak batu, tanah itu nggak mungkin. Soalnya tidak memberikan feedback. Jadi manusia melakukan interaksi sosial dengan sesuatu yang memberikan feedback, contohnya manusia. Manusia hanya bisa berinteraksi sosial dengan manusia. Yang ketiga, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya. Budaya adalah suatu yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, bentuk interaksi sosial, intern merupakan bentuk interaksi yang linear karena adanya proses belajar kebudayaan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Interaksi ini memberikan beberapa proses, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan ekulturasi. Jadi, proses ini terjadi jika nilai-nilai kebudayaan sudah diakui dan dijadikan sebagai milik diri dari suatu masyarakat. Sedangkan bentuk interaksi ekstern merupakan interaksi budaya antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain yang memiliki nilai kebudayaan yang berbeda. Jadi, interaksi sosial terhadap kebudayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu bentuk interaksi intern dan ekstern. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sebentar ya, Ibu mau cas dulu laptopnya. Minta waktunya 5 menit dulu. Bukan sudah ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Rahmat. Apa, Bu, maksud perbedaan, apa sih, Bu, perbedaan simpati dan
empati. Iya, terima kasih. Terus apakah ada pertanyaan lain? Ibu tampung dulu. Mungkin ada yang bertanya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Iza ingin bertanya? Atau Irma? Oh iya, iya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Iza. Saya ingin bertanya contoh interaksi sosial dalam bermasyarakat itu seperti apa, Bu? Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Butuh 3 sesi. Tidak. Mungkin sudah tidak ada ya, maka ya wis itu pertanyaannya 2 dulu ya. Yang pertama, Rahmat tadi bertanya tentang apa itu perbedaan simpati dan empati ya. Simpati sendiri yaitu suatu perasaan yang kita miliki terhadap keadaan yang dialami orang lain. Contohnya itu ada orang yang terkena musibah, namun kita itu hanya merasakan saja. Contohnya kita itu merasa iba, oh kasihan sekali orang itu sedang merasakan apa itu adanya musibah tadi. Jadi kita mempunyai rasa simpati, rasa berbela-sungkawa, contohnya begitu. Sedangkan empati, kita ikut merasakan, tapi juga kita ikut terjun langsung ke lapangan. Contohnya ada orang terkena musibah tadi ya, kita merasa apa itu kasihan dengan orang tersebut, kita merasa iba. Nah, karena kita kasihan dan iba, kita terjun langsung ke lapangan untuk membantu orang tersebut. Contohnya, kita terjun langsung sebagai relawan, sebagai volunteer, kita sebagai apa itu donatur yang memberikan mereka apa itu bantuan, itu kan bisa, itu namanya empati. Nah, untuk pertanyaan Iza, contoh interaksi sosial di masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Ini contoh konkretnya. Contohnya itu kerja bakti. Kan biasanya sering tahu di masyarakat itu kerja bakti membersihkan masjid, membersihkan silohan, membersihkan jalan, itu kan sering dilakukan. Itu contohnya. Terus ada satu lagi di apa itu namanya ronda malam. Ronda malam. Nah, ronda malam kan biasanya di kampung-kampung sering terjadi. Nah, itu ronda malam itu juga contoh interaksi sosial. Nah, kita pergi ke warung untuk membeli gula, membeli kopi, itu juga contoh interaksi sosial yang kita lakukan. Nah, itu interaksi sosial yang berhubungan dengan ekonomi kalau itu. Nah, mungkin itu dulu. Apakah penjelasan Ibu sudah jelas atau ingin dijelaskan lagi? Selamat, Iza, bagaimana? Alhamdulillah, Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Terima kasih. Mungkin masih ada sedikit waktu. Ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Sudah itu saja. Kalau gitu, Ibu berikan PR untuk minggu depan ya. Nanti Ibu akan share LKPD-nya, terus di bagian ini. Yang bagian ini, bagian kotak ini, kalian kerjakan. Ini halaman, bentar halamannya nggak kelihatan. Halamannya nggak kelihatan. Ini ya, pokoknya yang bagian aktivitas mandiri, tapi yang bawah saja ini. Deskripsikan gambar di atas sesuai dengan pengaruh interaksi sosial dalam bidangnya. Nah, ini ada gambarnya, nanti dimasukkan ke, contohnya ini, gambar C, ini masuk ke bidang ekonomi. Nah, deskripsi gambarnya apa, nanti kalian tulis di sini. Sudah paham ya semuanya? Iya, Bu. PR minggu depan. Karena waktunya sudah terbatas, maka
jaga kesehatan, jangan Iya. keluar pakai masker, terus makan makanan bergizi, jangan lupa Iya, tidur yang Bu. cukup. Ya, dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Tak end dulu ya. Recorde sih. Recorde pateni apa recorde Oh iya, pakai stop.